Halo pemirsa BK TV, kembali lagi bersama saya Anastasia Fibriani tentunya di program Borneo Insight. Nah pemirsa, di bulan suci Ramadan ini pastinya sebentar lagi juga kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri ya. Dimana nanti pastinya kita tuh gak jauh-jauh dari yang namanya kue raya atau kue lebaran seperti itu. Nah dari pemirsa sendiri pasti penasaran gimana sih proses pembuatan dari kue lebaran ini. Nah bersama saya sekarang sudah ada Ibu Agustina ya, dimana hari ini akan menemani kita untuk melihat nih proses pembuatan dari kue raya atau kue lebaran ini. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, nama produk dari kue kering Ibu nih apa sih? Dapur Vanila. Dapur Vanila ya Bu ya. Kalau boleh tahu kenapa tuh Bu milih nama Dapur Vanila? Karena kue kan identik dengan vanila, vanili kan. Ah iya benar-benar. Jadi ini lebih cantik kayaknya kalau pakai nama vanila. Ah benar, Dapur Vanila ya Bu ya. Vanila. Kalau boleh tahu kenapa tuh Bu Ibu tertarik buat bikin kue kering atau kue yang lain-lainnya gitu? Awal sih cuman hobi. Hobi. Hobi, terus diicip-icip ke keluarga, ternyata suka. Terus ini berlanjut ke orang-orang kantor, teman-teman anak apa. Nah coba-coba bikin sedikit-sedikit, lama-lama dari mulut ke mulut kan. Nah itu sampai sekarang. Oh, berarti tanggapan orang-orang di sekitar mengenai kue dari Dapur Vanila ini sendiri itu positif ya Bu ya? Iya. Makanya jadi bisa sampai sekarang gitu. Kalau boleh tahu usaha Ibu nih udah mulai dari kapan sih Bu? Dari tahun 1998. 1998. Wah sudah lama sekali Iya. ya Bu ya. Kalau selama dari tahun 1998 nih Bu, ada nggak sih Bu mungkin tantangan yang Ibu hadapi gitu selama berjalannya waktu gitu? Selama ini sih tantangan yaitu harga bahan kan semakin tahun ya semakin naik kan. Nah, itu sih jadi bagaimana kita mengatur ininya, harga jualnya juga nggak terlalu tinggi banget, menyesuaikan itu dengan harga harga pasaran juga. Betul. Tapi kebetulan kue Ibu sih premium ya. Jadi pangsa pasar juga tahu itunya harganya kan. Tapi biasa kan mungkin tahun makin beda tuh ya Bu harga di pasaran gitu kan. Apakah itu ada pengaruh juga tuh ke harga kue Ibu sih tahunnya, apakah makin berubah gitu? Kalau dari resep sih nggak berani Ibu ngerubah. Jadi harga dinaikkan. Oh harganya yang dinaikkan ya Bu? Terus dari segi bahan juga Ibu nggak berani ngerubah. Misalkan dengan merek tertentu harus merek itu, nggak berani Ibu merubah dari merek lain, nggak berani. Oh nanti takut berubah rasa. Oh benar. Nanti dia berpengaruh ke rasa juga ya Bu ya? Iya benar. Kalau Ibu ada nggak sih Bu yang mungkin menjadi inspirasi Ibu ketika terjun ke dalam dunia pembuatan kue ini? Sebenarnya dari ibu saya sih. Oh iya. Ya, ibu saya kan hobi bikin kue, hobi masak. Tapi kan orang lama ya, orang bahari ya. Iya. Dia nggak berpatokan dari resep. Oh, jadi orang dulu kan nggak berpatokan dari resep. Oh orang dulu kan iya. Gimana ya? Dia kayaknya tuh otodidak deh kayaknya ya. Orang dulu kan. Iya. Kalau semakin kesini kan semakin ini banyak variasi tambahan bahan kue ini itu kan. Nah itu ya awalnya gitu saya. Yang dulunya ya bikin kuenya keras semakin sini tuh semakin belajar. Iya betul. Gimana kan.
Itu sih awalnya. Kalau dari Ibu sendiri cara untuk ngedapatin inspirasi mungkin buat biar ada rasa baru gitu itu gimana tuh Bu? Harus ini sih update di kayak di IG, harus ngelihat di YouTube, harus rajin kita mencari apa resep kue terbaru, apa yang lagi viral, harus kita lihat itunya juga. Terus ambil juga kadang-kadang saya ambil kursus keluar. Oh, kursus keluar. Biar tahu perkembangan kue kering di lain kan gimana. Kalau selain kue kering yang ini nih Bu, biasa ada di perayaan-perayaan gitu kan, ada kue apa aja tuh Bu yang Ibu? Saya biasanya roti sih. Roti apa tuh Bu? Rotinya kadang-kadang yang paling diminati sih roti gandum, sisir gandum. Roti sehat. Oh iya. Itu banyak yang suka itu. Terus roti aneka isi. Nah, itu saya donat juga. Terus kalau kue-kue basah itu tergantung pesanan. Oh, tergantung pesanan ya Bu ya. Orang mau pesan apa, nanti request apa, baru saya buatkan. Biasanya kalau pemesanan ini tuh yang mesen tuh dari mana aja tuh Bu? Orang kantor biasanya, atau dari teman punya teman misalkan rekomendasikan. Begitu. Berarti dari teman ke teman gitu ya? Iya, ada resepnya dulu kan. Iya. Tadi Ibu kursusnya tuh apakah masih di sekitaran wilayah sini atau emang keluar gitu? Kalau di luar di mana tuh? Ibu lihat juga ininya kan, kadang-kadang chef dari luar datang ke sini. Nah, kadang-kadang biasanya sih dari Balikpapan itu yang mengadakan begitu. Nah, ke Balikpapan Ibu. Tapi kadang-kadang Ibu juga ngambil keluar ke kayak Surabaya, ke Jogja. Nah, Ibu lihat ini juga, lihat menu yang diajarkan apa. Misalkan kan Ibu lihat kalau Ibu pengen, Ibu ikutin. Tapi kalau sudah Ibu kira-kira Ibu sudah tahu enggak? Soalnya kan lumayan. Iya benar. Iya. Berarti biasa kalau kursus yang mungkin tadi misal ke Balikpapan gitu itu berbayar gitu ya Bu? Berbayar. Iya. Berapa tarifnya biasanya Bu? Ya tergantung dia, kalau misalkan chef dari luar itu lebih mahal. Bisa kadang-kadang sampai 1,5. 1,5. Kalau dia kan soalnya mendatangkan chef dari luar. Iya betul. Dari Jakarta misalkan itu 1,5 dia. 1,5. Tapi kalau yang itu sudah yang paling mahal tuh Bu? Iya paling mahal. Kalau yang biasanya standar gitu ada? Standar ada sih sekitar 850, 500. Tapi tergantung kuenya sih. Oh, tergantung kuenya. Tergantung kuenya, bahannya premium apa enggak. Kalau semakin premium dia semakin mahal. Iya. Ada tingkatannya ya di dalam baking ini ya Bu ya? Iya. Wow. Dia kan sebenarnya kan istilahnya, biarpun Ibu sudah tahu kan, oh ini nastar nih resepnya begini. Tapi kalau kita ikut kursus kita tahu trik-triknya apa, tip-tipnya apa, kan tahu kita kan. Oh, berarti kalau buat kue gini tuh ada ada triknya juga. Iya bener, ada. Berarti kalau salah trik ntar kuenya mungkin keras atau gimana? Iya kadang-kadang kan pecah apa kan. Jadi harus tahu kita, itu yang kita pelajari. Kalau kita belajar ambil kursus di luar tuh ya itu sebenarnya. Kan kalau kadang-kadang kan resep kan banyak kita mau nyontek misalkan di YouTube, benar. di IG, tapi kita nggak tahu itu apanya gimana, triknya gimana kan nggak tahu. Iya betul. Soalnya saya juga pernah Bu ngikut yang ada di YouTube dan pas jadi itu keras. Nah, kadang-kadang dia menjebak ya itu. Iya betul. Sih gimana ya? Kita menyesuaikan aja sebenarnya, misalkan gula kita rasa terlalu manis, ini boleh kita kurangin gitu. Gula kadang-kadang mempengaruhin. Oh iya. Mempengaruhin dia. Baru tahu saya Bu. Tapi pernah sih nggak sih Bu, ketika mungkin Ibu lagi bikin kue nih gini, tiba-tiba customernya batalin? Alhamdulillah sih selama ini enggak. Syukur alhamdulillah ya Bu, selama ini nggak pernah gitu ya. Iya, alhamdulillah. Kalau sejauh ini kerugian yang mungkin Ibu pernah nggak sih kayak ngalamin kerugian gitu ketika bikin kue gitu? Kalau kerugian ini sementara ini paling kurir ya. Kadang-kadang kita udah dari rumah nih bagus nih, kan di perjalanan kita nggak tahu. Benar. Nah, ada yang hancur, terus ada yang goyang. Nah itu terpaksa kami ganti nanti, paling berapa toples itu sih biasanya. Terus kalau awal-awal sih kadang gosong, tapi kan umum itu biasa ya, nggak apa-apa sih itu.
nanti diperbaiki lagi. Itu aja sih paling. Berarti sejauh ini yang kendalanya itu kalau bahannya nggak ada di sini, terus susah cari. Oh, berarti bahannya biasanya ada yang dicari di luar gitu? Kadang-kadang kayak toples. Toples kan tertentu kan, misalkan makanya saya toples itu yang kayak toples Jaguar itu saya harus nyetok duluan banyak. Kadang-kadang susah carinya. Kalau kayak panen begini, yang ini mudah gini mudah dicari. Tapi kan ini lagi rame-ramenya nih. Iya. Kadang-kadang stoknya habis. Nah, itu kendalanya. Biasanya dari kapan tuh Bu nyetok yang barang-barang? Itu sebelum puasa, sebulan sebelum puasa tuh saya udah nyetok barang. Nyetok perlengkapan, terus bahan-bahan kue udah nyetok. Soalnya kadang-kadang malah naik, mau mendekati tuh malah naik bener. Harganya. Ya, naiknya ngeri. Bener. Pernah tapi Bu pas lagi naik-naiknya harga barang itu baru Ibu beli bahan? Ini? Oh iya, sepertinya butter ya, yang butter biasanya satu file itu 2.600.000. Terus 2 minggu selanjutnya, 2 minggu setelah itu langsung 3 juta. Hah? Iya, naik 1 juta gitu? Iya benar tuh. Mahal juga. Makanya. Makanya kadang-kadang kue kering ini harganya kenapa menjadi 100% naik gitu. Naiknya kan karena prosesnya kan nggak mudah. Betul. Terus kita harus satu-satu. Iya, apalagi kalau manual ya Bu. Iya. Di sini masih manual ya Bu? Manual. Soalnya kue kering susah, kalau pakai mesin susah kan. Iya ya, aneh-aneh bentuknya. Aneh-aneh, nanti yang harusnya mungkin bentuknya jadi bunga, tiba-tiba jadi bulat. Iya, benar. Tapi kalau Ibu sendiri tuh produksi kuenya tuh ada berbagai macam gitu nggak sih Bu? Ada berapa jenis saja tuh Bu? Saya selama ini sih 7 atau 8 ya. Tapi tergantung. Kadang-kadang pelanggan lama yang berapa tahun yang lalu kangen dia kue kayak saya yang lama. Request ya? Nah itu saya buatkan. Nah saya update kan kadang-kadang yang kue tahun ini yang lagi viral apa. Nah kadang-kadang itu saya buat. Tapi tetap pelanggan lama tetap cari yang dia suka. Tetap request yang dia mau. Yang dia mau. Tapi kalau yang tahun ini kalau boleh tahu tren kue ini lagi apa Bu? Kue apa nih yang lagi ngetren banget? Kayaknya ini Nutella deh masih. Nutella ya masih. Masih Nutella. Mau bikin yang sekarang kan kunafa. Kan yang coklat kenapa sama apa tuh kacang pistachio. Iya. Tapi mahal. Kita jualnya juga nanti kan otomatis naik juga ya. Ini aja yang Cadbury keliling cari nggak ada. Cadbury itu kan lumayan, satu coklat, satu kue, satu coklat. Iya. Dipasang. Nah itu susah jadinya. Berarti harus pesan gitu ya Bu dari luar? Keliling. Ini Ibu kan coba-coba tuh bikin yang Cadbury, bikin satu toples, ternyata banyak yang mau. Terpaksa nyari dulu ininya, Cadbury-nya keliling. Itu tadi ya, anak buah Ibu yang cari keliling jauh, sampai dapat cuman berapa bungkus aja itunya. Tapi dapat tadi ya Bu ya? Dapat. Alhamdulillah dapat. Kalau dari semua nih jenis kue kering yang Ibu buat, yang paling diminati pasar tuh yang mana tuh Bu? Nastar. Oh yang ini? Bestsellernya Nastar. Nastar ya? Nastar. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya salju green tea sama salju red velvet. Salju green tea sama salju red velvet. Saya baru dengar Bu. Biasanya yang saya dengar itu yang putri salju. Iya, kalau Ibu ada red velvet, ada green tea saljunya itu. Tapi tetap Nastar yang bestseller. Tetap Nastar ya? Iya. Saya juga pencinta Nastar Bu. Memang kayaknya Nastar ini memang paling banyak disukai gitu ya? Iya. Kayaknya kue ini ya, Nastar ini ya. Kue apa sih istilahnya? Primadona. Kue primadona. Iya. Natal ataupun pokoknya perayaan-perayaan besar pasti Nastar yang dicari. Pasti Nastar ya yang dicari. Tapi saya punya cerita Bu, pas bikin Nastar ternyata saya kan nggak tahu ya kalau dia itu pakai nanas yang dijadiin selai gitu. Saya pakainya selai nanas. Jadi ketika dibentuk melumer semua itu keluar. Berarti kelembek bukan ini. Dia sekarang kan zaman makin kesini kan ada memang yang khusus buat Nastar. Berarti adek pakainya yang ini ya,
yang untuk selai roti kali ya. Iya, betul. Nah, nggak bisa itu. Nah, saya kiranya itu sama tuh semua selainya. Ternyata memang harus ada khususnya gitu khusus ya, Bu. nastar, berbagai merek kan sekarang macam-macam. Betul. Soalnya kalau kita bikin sendiri juga kalau dihitung-hitung juga sama sih. Oh iya. Kan belum biaya gasnya, gulanya, kan Iya. sama itunya, biaya produksinya kan lama. Lagian ibu juga sampai beratus-ratus toples kan nggak mungkin harus ini. Jadi itu beli yang udah jadi selainya. Tapi kalau Selama rasanya nggak berubah sih kan. Oh iya, Maksudnya iya. rasanya itu sama dengan selai buatan kita. oh iya, kadang ada yang beda ya, Bu. Kadang pemanisnya banyak banget Iya, gitu kan. bener, Sampai sakit tenggorokan. Iya. Tapi kalau Ibu biasa beli yang selainya itu di mana tuh, Bu, belinya? Di toko bahan kue banyak itu. Di sekitar sini juga ya, sekitar sini masih? kan, sudah ada langganan kan. Oh, tapi rasanya tetap sama ya, Tetap Bu, ya? sama, Nggak berubah nggak gitu berubah. nanti pas berubah cita rasanya. Kalau dalam sehari itu, Bu, bisa dapat berapa toples kue? Tergantung sih kan, kami bikin kan bervariasi kan. Mm-mm. Ininya kuenya. Jadi tergantung ini sih, tergantung nastar tuh paling antara 25 toples deh. Terus yang lain misalkan 25, ini 25, ini 15. Soalnya kan saya bikinnya berapa resep bermacam kue. Itunya. Tapi dari satu adonan yang sama? Enggak? Beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda nggak bisa. Saya kira tuh kayak di satu Ada adonan dasarnya, dasar gitu, nggak nanti bisa. dipisah-pisah Nggak gitu. bisa. Enggak Jadi ya? kalau nastar sendiri, putri salju sendiri, misalkan Nutella flower sendiri-sendiri. Nggak bisa. Yang jadi satu tuh beda-beda resep soalnya. Apalagi kayak lidah kucing ini, susah ini, susah gampang. Susah gampang. Kenapa tuh, Bu, susah? Dia kalau telurnya harus fresh, terus resepnya harus bener-bener misalkan 100 gram, bener-bener 100 gram. Nggak boleh kelebihan atau kurang, misalkan 1 gram pun dia nggak bagus. Langsung berubah gitu ya, Bu? Nggak bisa. Jadi ini paling susah lidah kucing. Berarti kalau kue kering gini tuh memang apa ya, bahan-bahannya tuh memang harus pas gitu ya, Bu? Iya, ininya? harus sesuai dengan resep kan. Iya. Kalau kita asal sih jadi ya. Tapi beda. Tapi kan nggak tahu rasanya. Jadi pasti jadi, tapi nggak tahu rasanya gimana. Tapi kalau Ibu biasanya resep gini tuh tadi Ibu memang bikin sendiri gitu? Iya, kalau resep saya punya sendiri. Punya sendiri ya, Bu ya? punya Oh, sendiri. berarti bukan yang dari luar. Enggak, paling saya nyontek sedikit-sedikit lah, membandingkan aja. Enggak, yang ini kalau resep saya sendiri. Tapi kalau semisal nih, Bu, mungkin kita mau bikin mungkin mau bikin kue kering gitu kan, tapi kayak 1 kilo doang gitu. Itu biasanya dapat berapa toples gitu, Bu, atau cuma 1 toples? Biasanya satu resep itu ibu bikin 1.200 gram ini mentega plus campur butter sih. Nah itu sekitar 10 toplesan. 10 toplesan ya? Jadinya. Oh, banyak. Satu adonan gitu. Itunya. Nggak mau ibu yang bikinnya sekaligus banyak gitu. Iya. Nggak mau. Jadi walaupun satu baskom, tapi hasilnya bagus. Iya, Daripada betul. kita bikin yang banyak, terus hasilnya mengecewakan. Nggak Bener. bisa. Nih, saya tuh dapat ilmu baru juga gitu, Bu, jadinya dalam dunia perkuean gitu ya. Karena saya nggak pernah tahu sama sekali gitu, pernah buat tapi gagal gitu. Tapi boleh nggak, Bu, saya lihat setelah ini mungkin proses pembuatannya gitu? Boleh? Boleh ya, Bu ya. Tapi kita tahan dulu nih ya, karena setelah ini kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap saksikan Borneo Insight hanya di PKTV. Halo pemirsa PKTV, kembali lagi bersama saya Anastasia Fibriani, tentunya masih di program Borneo Insight. Nah pemirsa, sekarang saya sudah siap nih mau ikut membuat nih ya, membantu ibu-ibu di sini nih untuk membuat kue nih. Mungkin bisa dibantu, Bu? Dari mana nih yang saya bisa bantu buat? Boleh. Kalau mau nyoba ini
Oke. Kasih keju boleh. Oh, boleh. Oh lain nastar keju. Bukan. Berarti ngoles aja. Oh, berarti saya boleh bantu ngoles ini ya, Bu ya? Oke. Ini biasanya kalau ngoles gini tuh berapa lama gitu, Bu? Tuh yang ahli ngoles. Oh iya. Boleh wawancara yang ahli ngoles. Gimana nih, Bu? Sampai diputer. Oh, Nah, sampai rata. oh, sampai kena semua gitu ya? Ini kuningnya dari kuning telur gitu. Oh, ada telur khususnya atau telur ayam biasa tuh? Ayam biasa. Oke. Ya. Ibu, ini kalau boleh tahu harga persatuan toplesnya nih berapa, Bu? Persatuan gitu. Saya tergantung toples. Kalau Oh. toples bulat yang biasa itu 150-an. Terus kalau yang beda toples, beda harga lagi. Oh, tapi kalau untuk jenis kuenya harganya sama gitu atau beda? Tergantung, kalau yang ada kejunya lebih mahal. Heeh. Berarti kalau yang misal kayak nastar ini harganya 150. 150 ya. Paling mahal harganya berapa tuh, Bu? Yang paling mahal kuenya Cadbury. Cadbury. Itu berapa tuh, Bu? 175. 175. Oh, beda 20 ribunya aja ya, Bu ya? Karena kan coklatnya itu per biji kami taruh di atas. Oh, berarti dia bukan yang dilelehin baru dituang, bukan ya, Bu ya? Oh, yang ini. Oh, wow, ini teman-teman. Ini jauh lebih mahal karena dia pakai coklat gitu ya. Di atasnya langsung. Yang ini tadi harganya 175. Oke. Kalau yang nastar gini harganya 150-an gitu ya, Bu ya. Biasa kalau dari hasil penjualan kue kering gini tuh omsetnya gitu berapa sih? Lumayan sih. Lumayan ya. Tapi kan dipotong modal, Oh iya ya. potong tenaga kerjanya, terus gasnya. Jadi tapi masih ini ya, Masih Bu? nutup. Masih Alhamdulillah nutup masih ya? bisa. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita menaikkan harganya juga gak banyak sih. Paling 10.000 per toples atau 5.000 per toples. Itu pun setahun sekali, kadang-kadang 2 tahun sekali. Oh. Ini kan kita untuk Lebaran gitu ya kuenya. Biasa kalau dibandingkan dengan hari-hari raya yang lainnya gitu, Bu, biasa yang mesen di Lebaran gitu Lebih banyak yang lebih Lebaran banyak ya? sih, iya. Kalau hari-hari besar tertentu tuh lebih sedikit deh kayaknya. Tapi kalau hari-hari biasa tuh kadang-kadang pelanggan lama tuh ada juga yang pesan. Ada juga ya, berarti di luar hari raya Iya, pun tuh masih ada yang ada, tetap mesen gitu. Ada. Walaupun kadang-kadang cuma 12 toples, tapi ada pasti. Tapi ada aja selalu yang mesen ya, Bu. Iya. Biasa kalau mulai buka orderan itu Order itu biasanya kami sebulan sebelum puasa. oh sebulan sebelum puasa ya. Berarti sudah menumpuk dong. Iya. Udah prepare. Nah, deket lagi nih selesai. Susah gampang kan? Harus keliling dia. Ini prosesnya 2 kali loh. Oh iya. Dibakar 1 kali kan setengah matang baru bisa dioles. Baru masuk oven lagi. Baru masuk di-oven oven lagi? lagi nih. Saya kira tuh cuma 1 kali gitu. Enggak. Oh enggak ya. 2 kali. Biar matangin telur. Ini yang dikerja di sini sama ibu Rata-rata keluarga sih semua. Oh, keluarga. Tapi emang ini aja atau masih ada lagi nih yang lain? Ini aja. Emang ini aja ya, Bu ya? Kecuali kalau emang butuh lagi, pas cari lagi. Oh. Oke, udah selesai nih. Berarti setelah ini kita open. Biasa kalau open berapa lama, Bu? Tergantung sih. Tergantung. Itu kita nggak bisa patokan berapa, misalkan 10 menit nggak bisa. Itu pun harus diputer-puter. Biasanya kan ada tuh yang kalau bikin lagi manggang kue gitu kayak ada patokannya segini-segini gitu menitnya. Nggak bisa. Kita harus lihat juga. Sebentar dilihat, dibuka. Berarti harus dicek gitu ya, Bu, nggak ada patokan menitnya.
paling banyak biasanya yang order kue kering itu apalagi pas lebaran gini tuh berapa banyak Bu? Yang Ibu terima gitu mungkin? Saya pernah sampai 950 kilo toples. 950. 150. Ih, banyak juga. Itu untuk di sebelum sebelum hari rayanya tuh udah pada mesen gitu. Iya, sudah ini semua masuk list semua. Jadi sudah mendekati H-5 itu baru antara. Oh, harus harus Muter kan, badannya muter gitu ya. keputar-putar badan saya. Makanya kue kering itu lumayan harganya. Karena prosesnya satu-satu. Beda sama cake. Kalau cake kan sekali adon langsung masuk udah jadi satu biji gede. Betul. Kue kering ini satu-satu. Terus selaten. Ada teknik khusus nggak sih Bu kalau bikin gini? Enggak sih. Nggak ada. Nah, yang penting adonannya pas. Yang penting adonannya pas. Sesuai resep. Tapi Bu kalau semisalkan nih kita kan mau mesen duluan gitu. Ibu biasanya ada nyediain di toko gitu kah? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Berarti emang kita harus mesen. Iya. Oh, boleh tuh Bu dikasih tahu tokonya apa sih nama tempat mesen? Kalau mau pesan boleh aja langsung ke WA saya. Oke. Atau langsung ke rumah boleh. Oh, berarti Saya nggak jual di toko soalnya. oh nggak ada di toko Nggak ya di Bu ya? Berarti memang kita Jadi harus via sosial media, IG, IG. sama WA. Oke, kalau Sama IG Facebook. apa tuh Bu? Oh, Facebook ada Facebook juga. ada. Oh, berarti kalau IG apa tuh nama IG-nya? IG pribadi saya sih. Oh, di IG pribadi. Mungkin bisa dikasih tahu Bu, mungkin dari teman-teman nih kan ada yang penasaran terus pengen juga nyoba kue Ibu gitu kan. Boleh dikasih tahu mungkin. Follow aja IG saya Agustina Imran 72. Agustina Imran 72. Imran 72. Oke, buat teman-teman nih yang penasaran gimana rasanya kue dari Dapur Vanila ya, bisa tuh menghubungi Instagram yang sudah disebutkan Ibu tadi. Oke, tadi saya sudah nyoba nih Bu, gimana? Ternyata emang agak susah ya, karena harus muter-muter badan saya seperti itu. Nih sebagai mungkin penutup nih Bu, mungkin ada dari Bu harapan gitu, mungkin di bulan Ramadan ini gitu, mungkin untuk bisa disampaikan ke teman-teman seperti itu. Semoga usaha ini semakin berlanjut. Kan tahun depan ya insya Allah semakin meningkat. Amin. Iya. Apa ya lagi ya? Dengan begini kan saya juga memberi pekerjaan buat saudara-saudara saya kan. Betul. Iya. Semoga berlanjut deh. Amin. Yang penting tuh sehat dulu. Ya kan? Betul. Kalau kita nggak sehat kan nggak bisa ya. Itu utama, doa saya itu sehat walafiat. Amin. Biar lancar semua. Kan? Amin. Iya. Oke, mungkin itu ya tadi Bu ya, mungkin hari harapan Ibu sendiri mungkin usahanya ini lebih lancar lagi gitu, ke depannya semakin lancar lagi ya Bu ya, semakin dipermudah, semakin jaya. semakin jaya. Amin. Semoga usaha Ibu ke depannya semakin berkembang ya Bu, terus berkembang lagi nanti biar mungkin tidak hanya siapa tahu nanti saya bisa buka pabrik. Amin. Nah, kan seperti perusahaan cookies yang lain seperti Ina Cookies kan siapa tahu. Amin. Kita kan nggak tahu Kita kan nggak tahu ya ke depannya gimana. Iya. Nah, oke. Nah, itu dia tadi pemirsa percakapan kita, dan saya juga tadi udah nyoba gimana caranya tadi untuk membuat tadi ya Bu, saya sudah ngoles-ngolesin juga ya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya yang sudah berkenan ya kita ajak bicara seperti itu. Pemirsa, terus saksikan program Borneo Insight hanya di PKTV. PKTV, Great Channel.